Allah menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Penciptaan di hari ke-6, bagian kedua. Di sini kita mendapati bagian kedua dari pekerjaan pada hari ke-6, yaitu penciptaan manusia yang secara istimewa penting untuk kita perhatikan agar kita mengenal diri kita sendiri. Bahwa manusia diciptakan terakhir dari segala makhluk agar tidak dicurigai dengan cara apapun bahwa ia sudah menjadi penolong Allah dalam menciptakan dunia. Pertanyaan itu haruslah senantiasa membuat manusia rendah hati dan malu. Di manakah engkau atau siapapun dari jenismu ketika aku meletakkan dasar bumi? Namun adalah suatu kehormatan dan juga suatu kebaikan bagi manusia bahwa ia diciptakan terakhir. Suatu kehormatan sebab cara penciptaannya berkembang dari apa yang kurang sempurna menjadi apa yang lebih sempurna. Dan juga adalah suatu kebaikan sebab tidaklah pantas ia ditempatkan di dalam istana yang dirancang untuknya sampai istana itu benar-benar dibuat cocok dan diperlengkapi dengan perabotan untuk menerimanya. Manusia segera setelah ia diciptakan mempunyai seluruh ciptaan kelihatan di hadapannya, baik untuk direnungkannya maupun untuk dijadikan penghiburannya. Manusia diciptakan pada hari yang sama dengan binatang-binatang, karena tubuhnya dibuat dari tanah yang sama dengan tubuh mereka. Dan selama ia berada dalam tubuh, ia mendiami bumi yang sama bersama-sama dengan mereka. Kiranya jangan sampai terjadi bahwa dengan memanjakan tubuh dan keinginan-keinginannya, kita menjadikan diri kita seperti binatang-binatang yang akan binasa. Bahwa penciptaan manusia itu lebih merupakan pertanda dan tindakan langsung dari hikmat dan kuasa ilahi daripada penciptaan makhluk-makhluk lain. Kisah penciptanya diperkenalkan dengan cara yang begitu hikmat dan ditampilkan berbeda dari penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Sampai saat ini sudah dikatakan, jadilah terang dan jadilah cakrawala, dan hendaklah bumi atau air mengeluarkan ini dan itu. Tetapi sekarang kalimat perintah itu diubah menjadi kalimat perundingan. Baiklah kita menjadikan manusia, yang untuknya makhluk-makhluk lain diciptakan. Inilah pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan tangan kita sendiri. Sebelumnya ia berbicara sebagai Allah yang memiliki wewenang, di sini sebagai Allah yang berperasaan, sebab anak-anak manusia menjadi kesenangannya. Tampak sekali seolah-olah ini merupakan pekerjaan yang begitu indah untuk dikerjakannya. Seolah-olah ia berkata setelah akhirnya kita menyelesaikan bagian-bagian perantarnya, marilah kita sekarang mengerjakan pekerjaan utamanya, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia dimaksudkan untuk menjadi suatu makhluk yang berbeda dari semua makhluk yang sudah diciptakan sampai saat ini.
daging dan roh, sorga dan bumi harus ditempatkan bersama-sama di dalam dia, dan ia harus dipautkan kepada kedua dunia itu. Dan oleh sebab itu Allah sendiri tidak hanya turun langsung untuk menciptakannya, tetapi juga berkenan mengungkapkannya dirinya dengan cara seolah-olah ia memanggil seorang penasehat untuk mempertimbangkan penciptaan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia. Ketiga pribadi di dalam Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, merundingkan dan bersepakat di dalamnya, karena manusia ketika dijadikan dimaksudkan untuk diabdikan dan dipersembahkan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam nama yang agung itulah kita dengan alasan yang baik dibaptis, sebab kepada nama yang agung itulah juga kita berutang atas keberadaan kita. Bahwa manusia dijadikan dalam gambar dan rupa Allah, dua kata untuk mengungkapkan hal yang sama dan untuk membuat jelas satu sama lain. Gambar dan rupa menandakan gambar yang paling serupa, kemiripan yang paling dekat dari semua makhluk yang kelihatan. Manusia tidak dijadikan dalam rupa makhluk manapun yang sudah ada sebelum dia, tetapi dalam rupa penciptanya. Namun tetap saja di antara Allah dan manusia terbentang jarak yang tak terbatas. Kristus sajalah yang merupakan gambar wujud pribadi Allah sebagai anak Bapanya, karena mempunyai hakikat yang sama. Ini hanya sebagian dari kehormatan Allah yang diberikan kepada manusia, yang hanya merupakan gambar Allah seperti bayangan di dalam cermin atau tatakan wajah. Gambar Allah pada manusia terletak pada ketiga hal berikut ini. Dalam sifat dan pembawaannya, bukan sifat dan pembawaan tubuhnya, melainkan sifat dan pembawaan jiwanya. Kehormatan ini memang diberikan Allah kepada tubuh manusia, bahwa firman telah menjadi daging. Anak Allah mengenakan tubuh seperti tubuh kita, dan sebentar lagi akan mengenakan pada tubuh kita kemuliaan seperti kemuliaannya. Dan hal ini bisa kita katakan dengan yakin bahwa Kristus yang olehnya Allah menjadikan dunia-dunia bukan hanya dunia yang besar, melainkan dunia yang kecil juga, yaitu manusia. Membentuk tubuh manusia pada mulanya sesuai dengan pola yang dirancangnya bagi dirinya sendiri dalam kegenapan waktu. Tetapi jiwa manusialah jiwa sebenarnya yang terutama menampakkan gambar Allah. Jiwa adalah roh, roh yang berakal dan tidak dapat mati, roh yang berkuasa dan bergerak, yang dalam hal ini menyerupai Allah, Bapa segala roh dan jiwa dunia. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jiwa manusia ditimbang dari tiga kemampuannya yang mulia, yaitu mengerti, berkehendak, dan mempunyai kekuatan untuk bergerak. Mungkin merupakan cermin yang paling cemerlang dan jernih di alam raya, yang di dalamnya kita bisa melihat Allah. Dalam tempat dan wewenangnya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Oleh karena berkuasa atas makhluk-makhluk yang lebih rendah, maka ia seolah-olah merupakan wakil Allah atau raja muda di atas bumi. Makhluk-makhluk yang lebih rendah itu tidak mempunyai kemampuan untuk takut kepada Allah dan melayaninya. Dan oleh sebab itu, Allah telah menetapkan mereka untuk takut kepada manusia dan melayani mereka. Namun, berkuasanya manusia atas dirinya sendiri melalui kebebasan kehendaknya lebih mempunyai gambar Allah daripada berkuasanya dia atas makhluk-makhluk. Dalam kemurnian dan ketulusannya, gambar Allah pada manusia terletak pada pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam sebuah kekuatan alaminya, ia mempunyai kebiasaan untuk menyucikan diri dengan seluruh kehendak Allah. Pengertiannya melihat perkara-perkara ilahi secara jelas dan benar, dan tidak ada kesalahan atau kekeliruan apapun dalam pengetahuan.
Dan anugerah Allah telah memberikan kepada orang-orang kudus suatu hak yang baru dan lebih baik atas makhluk-makhluk lain daripada hak yang terhilang karena dosa. Sebab semua adalah kepunyaan kita jika kita kepunyaan Kristus. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.